Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hana membalut tubuhnya dengan jubah mandi, mengikat tali di pinggang sebelah kiri, dan duduk di kursi. Adegan yang terjadi antara dirinya dengan sang suami di kamar mandi benar-benar membuat wajahnya bersemu merah. Ya ampun, aku malu sekali. Hana mengusap pipinya yang terasa panas. Apa normal berbuat begitu di kamar mandi? Ia menghela nafas panjang. Tak lama berselang, Evan menyusul keluar dari kamar mandi, membuat Hana menunduk malu melirik hidangan di meja makan yang belum disantap karena harus terganti dengan adegan saling santap di kamar mandi. "Makanannya sudah dingin, mau aku pesankan yang lain?" tanya Evan. "Tidak usah, kita akan makan ini saja. Tidak baik membuang makanan. Aku pernah merasakan susah makan." Evan tersenyum dan mengusap rambut Hana yang masih basah. Suara pintu diketuk kembali terdengar. Evan berjalan menuju pintu dan membuka sedikit hingga menyisakan celah yang hanya cukup untuk kepalanya. Tampak Osman berdiri di depan pintu menatapnya curiga. "Ada apa?" tanya Evan langsung membuka pintu hingga menampakkan tubuhnya yang hanya menggunakan handuk, membuat Osman memaki dalam hati. "Bukankah Anda bilang mau menyelesaikan sesuatu?" Evan menepuk dahinya. Bagaimana ia bisa melupakan janji dengan Osman untuk menyelesaikan urusan dengan Aisel dan mantan suaminya dan memilih memenuhi fantasi liarnya dengan Hana. Maafkan aku lupa. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera turun." Ia menutup pintu lagi dengan tidak tahu malunya, membuat Osman mendengus. Tidak di rumah, tidak di restoran, sama saja. Dasar. Osman menatap malas ketika melihat pintu lift terbuka dan memunculkan tuannya dari sana. Menyesap segelas kopi di hadapannya sambil menggerutu dalam hati. Ia melirik sepasang suami istri yang keluar dengan pakaian berbeda saat datang tadi. "Sayang, kau duluan ke mobil. Aku ada urusan sebentar dengan Osman." "Baiklah." Hana sudah melangkah lebih dulu, memasuki mobil yang terparkir tepat di depan pintu masuk. "Maaf membuatmu menunggu lama." "Tidak masalah, Tuan. Saya menunggu Anda selama 3 jam dan itu menyenangkan," ujar Osman sambil menunjukkan beberapa gelas kopinya. "Kau sedang menyindir ya?" ucap Evan tak terima. "Aku perlu tambahan nutrisi untuk bisa menghajar orang." "Ya tentu saja, Anda kelebihan libido, sementara saya kelebihan kafein." Aisel mempercepat langkah kakinya menyusul Evan yang sudah jauh membelakanginya. Laki-laki itu bahkan tampak tak peduli meskipun Aisel terus memanggil namanya, berjalan melewati koridor rumah sakit tanpa menoleh sedikit pun. Selepas mengantar Hana pulang, Evan menuju rumah sakit hanya untuk memenuhi janjinya, menemui Seidah yang 2 hari belakangan terus mencarinya. Selepas menyuapi makan dan menemani gadis kecil itu bermain hingga tertidur, Evan pun meninggalkannya tanpa permisi kepada Aisel. "Evan, tunggu! Aku mohon, dengarkan aku!" "Lepaskan!" Evan menghempas tangannya dengan kasar, membuat Aisel tersentak. Walau begitu, ia tak sedikit pun menyerah. Aisel tetap berusaha mengikuti Evan. "Evan, aku mohon, dengarkan aku dulu. Hana tidak sebaik yang kau pikirkan. Aku mengenalnya sejak beberapa tahun lalu. Dia bukan wanita baik-baik. Dia sudah menjebakmu." Langkah kaki Evan terhenti bersamaan dengan helaan nafas panjang. Setiap kata yang terucap dari bibir Aisel seolah membawa rasa panas yang membakar tubuhnya.
Dengan amarah yang tertahan, ia menghunus tatapan tajam kepada wanita itu. "Menjebakku, tahu apa kau tentang dia?" "Aku tahu semuanya," sambar Aisel. "Wanita murahan itu merayu Xavier untuk uang. Selain itu, dua anaknya juga tidak jelas asal-usulnya." Evan mengepalkan tangan hingga pembuluh darahnya terlihat menonjol. Jika saja Aisel seorang pria, mungkin kepalan tinju sudah mendarat di wajahnya. "Kau bilang apa? Anak-anaknya tidak jelas." Aisel menganggukkan kepala. "Iya, itu memang benar. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak-anaknya Hana." Mata Evan berkilat marah. Lagi-lagi ia menghembuskan nafas panjang demi mengurai rasa marah yang terus dipicu wanita itu. "Dengar baik-baik, Aisel. Anak-anak yang kau sebut tidak jelas asal-usulnya itu adalah anakku. Sky dan Star adalah anakku." Apa?" Bagai petir menyambar tubuhnya, Aisel bergetar. Bola matanya membelalak tak percaya. Wanita itu bahkan belum dapat mengucapkan sepatah kata pun karena rasa terkejut. "Kau pasti berbohong, kan? Kau hanya mau melindungi kehormatan mereka, Evan." "Cukup, Aisel." Suara Evan menggelegar hingga terdengar menggema. "Dengan menghina istri dan anakku, kau sama saja sedang menghinaku. Sky dan Star adalah anakku, ingat itu." Selepas meluapkan kekesalannya, Evan berlalu meninggalkan Aisel begitu saja. Sedangkan Aisel masih membeku, tubuhnya terasa sulit untuk digerakkan. Bola matanya berair menatap punggung lelaki yang baru saja meninggalkannya tanpa perasaan itu. "Lepaskan aku, siapa kalian?" Suara teriakan seorang pria menggema. Tubuhnya menggeliat berusaha melawan tali yang menjeratnya, hingga kursi kayu tempatnya duduk bergeser beberapa kali. Pandangannya mengelilingi ruangan luas yang lebih mirip sebuah gudang itu. Tubuhnya gemetar menahan ketakutan ketika melihat beberapa pria bertubuh besar di hadapannya. "Siapa kalian?" "Kau akan segera tahu, tunggulah sebentar lagi." Laki-laki itu semakin gemetar, pikiran-pikiran buruk mulai menguasainya, terlebih ia dalam keadaan terikat pada sebuah kursi kayu. Tak lama berselang, pintu terbuka dan memunculkan sosok pria jangkung membuat kening laki-laki yang sedang dalam ketakutan itu berkerut. "Siapa kau? Kenapa kalian menyekapku di sini?" "Apa dia orangnya?" Bukannya menjawab, Evan malah melayangkan pertanyaan kepada Osman yang berdiri di sisinya. "Iya, Tuan," jawabnya. "Dia orangnya yang sudah berani mencoba melecehkan Nona Hana." Xavier tersentak, berusaha mengingat-ingat sebuah nama yang baru saja disebutkan salah satu pria yang menyekapnya, sementara pria lainnya menatapnya dengan amarah yang tertahan. "Siapa kalian? Ada apa ini?" teriaknya. Mata Evan menyalang layaknya seekor elang yang siap menerkam seekor kelinci. Sementara laki-laki bernama Xavier itu semakin ketakutan tatkala menyadari siapa pria yang berdiri di hadapannya. "Osman, buka ikatannya. Aku tidak suka memukuli orang yang terikat."